Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Maria Sandi. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan program studi keperawatan anestesiologi D4. Tujuan saya ke sini, saya akan memberikan penyuluhan kepada Bapak dan Ibu tentang hipertensi dan apa itu hipertensi dan pengertian dari hipertensi. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak pernah mengalami hipertensi atau sedang dalam gejala hipertensi? Maaf, hipertensi itu apa? Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Ya, darah tinggi, tekanan darah tinggi yang lebih tinggi. Tekanan darahnya. Vertigo atau Gimana? Beda ya? Beda. Oke. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Nah, untuk topiknya di sini nanti saya akan membahas tentang pengertian hipertensi, penyebabnya, tanda dan gejala hipertensi, faktor resiko dan pencegahannya. Dan juga ada diet hipertensi. Nah, ini dia pengertian hipertensi. Hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah. Hipertensi berisiko tinggi penderita penyakit jantung, juga menderita penyakit lain seperti penyakit saraf, ginjal, dan pembuluh darah. Dan makin tinggi tekanan darah, makin besar resikonya. Kemudian ada penyebabnya. Penyebab hipertensi sendiri ada dua penyebabnya, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Penyebab hipertensi primer itu dari faktor-faktor yang meningkatkan resiko seperti obesitas, merokok, alkohol, dan polisitemia. Kemudian yang kedua ada penyebab sekunder. Penyebab sekunder itu seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, sindrom Cushing, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Jadi biasanya banyak ibu-ibu yang hamil itu darah tingginya itu semakin naik karena itu dari penyebab kehamilan itu. Kemudian ada tanda dan gejalanya. Tanda dan gejala hipertensi yaitu antara lain gejala ringannya yaitu seperti pusing, sakit kepala, sering gelisah, wajah merah, tengkuk terasa pegal, mudah marah, telinga berdengung, atau sukar tidur. Terus faktor resikonya. Faktor resikonya sendiri ada yang pertama faktor resiko yang tidak dapat dikontrol, yaitu kita tidak bisa mengurangi faktor resiko ini karena ini sudah bawaan. Seperti jenis kelamin, umur, keturunan. Nah, kalau misalnya jenis kelamin kebanyakan itu faktor resiko hipertensi banyak diderita oleh wanita sebanyak 56%. Dengan umur wanita setelah umur 55 tahun, sekitar 60% penderitanya. Jadi yang lebih banyak menderita hipertensi dari jenis kelaminnya itu kebanyakan wanita. Terus yang kedua umur. Nah, umur juga biasanya bapak-bapak, ibu-ibu ada yang lebih tua itu lebih beresiko terkena hipertensi. Terus juga keturunan atau genetik. Jadi misalnya ibu-ibu punya orang tua terdahulunya itu punya riwayat hipertensi. Nah, itu berkemungkinan besar juga akan menurunkan ke ibu-ibu sendiri. Kemudian ada faktor resiko yang dapat dikontrol. Nah, ini yang bisa kita kontrol nih biar kita tidak terkena hipertensi. Yang pertama yaitu obesitas, makan yang teratur tapi makannya tidak berlebihan. Terus yang kedua kebiasaan merokok. Jadi kebiasaan merokok itu dihindari. Terus kemudian ada upaya pencegahan. Nah, upaya pencegahan yaitu yang pertama cek kesehatan secara berkala. Setiap mungkin sebulan sekali bisa mengecek kadar darah yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua ada hindari kegemukan, makan yang jangan yang cepat saji, jadi makan yang lebih sehat. Yang ketiga ada hindari rokok dan alkohol. Yang keempat ada hindari stres. 5 olahraga secara teratur. 6 batasi pemakaian garam. Nah, biasanya hipertensi ini juga karena terlalu banyak makan garam. Jadi orang-orang yang suka asin itu pasti ada yang terkena hipertensi. Nah, yang ketujuh ada istirahat yang cukup.
Terus yang selanjutnya yaitu, nah biasanya orang-orang yang terkena hipertensi itu akan, jika berobat akan diberikan disuruh untuk diet hipertensi. Tujuannya agar menurunkan kadar darah dari dalam tubuh kita biar lebih normal dan menurunkan faktor risiko seperti berat badan berlebih, tinggi kolesterol dan asam urat dalam darah. Terus makanan apa saja sih yang dianjurkan untuk penderita hipertensi? Yang pertama, pisang. Yang kedua, sayuran hijau kecuali daun singkong, daun belinjo dan bijinya. Yang ketiga, buah-buahan kecuali buah durian. Yang keempat, yogurt dan olahan susu lainnya yang rendah lemak. Yang kelima ada susu skim. Dan yang keenam, oatmeal. Ketujuh, ikan. Jadi dari bahan-bahan ini ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengolahnya menjadi makanan untuk diet hipertensi. Tetapi mengolahnya juga tidak sembarangan, tidak memakai minyak yang berlebihan, tidak memakai garam yang banyak. Nah, seperti itu. Kemudian ada makanan yang dihindari atau dibatasi. Yang pertama, makanan yang mengandung garam, seperti makanan cepat saji dan makanan kemasan. Yang kedua, makanan yang banyak mengandung gula. Yang ketiga, makanan berlemak. Yang keempat, makanan dan minuman mengandung alkohol. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak yang mengalami hipertensi harus menghindari makanan-makanan tersebut. Nah, ada juga nih jus untuk penurun kolesterol. Yang pertama ada jus apel dan seledri, yaitu satu buah apel ukuran sedang ditambah dengan 2-3 sendok irisan seledri. Yang kedua ada jus belimbing dan timun, 3-4 iris belimbing buah ditambah 5-7 iris mentimun segar. Yang ketiga ada jus timun seledri, timun ditambahkan dengan seledri, 2-3 sendok irisan seledri. Nah, sudah selesai ya materi dari saya. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan, yang ingin diperjelas dari penjelasan saya? Ada yang ingin bertanya atau tidak? Nah, kalau begitu saya mau menunjuk nih salah satu ibu dan bapak untuk menjawab pertanyaan saya. Yang pertama, tanda dan gejala hipertensi itu seperti apa sih? Mungkin ibu bisa menjelaskan, bisa menyebutkan satu aja. Pusing ada. Terus mual. Terus badan kayak kaku. nah, mudah marah. Ya. Telinga berdengung dan sukar tidur. Ya. Mungkin sekian penyuluhan dari saya. Semoga ibu dan bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, yang sakit cepat disembuhkan, yang sembuh, yang sehat lebih disehatkan lagi. Amin. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.